Ada daun salam, jengkol di semur, yang makan Bapak Haji. Cakep gitu kan? Lihat bukan nyambung ya. Yang jauh salam mudah-mudahan panjang umur. Insya Allah bisa berangkat haji. Modal sendiri. Iya, ongkos dikasih buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya ceramah, kita minta doa kepada Allah, Bang. Tadi Pak Haji Tata sudah menyampaikan apa yang menjadi keluhan beliau, yaitu sakit yang ada di badannya. Dengan barokah kita pada puasa, dengan barokah bulan Ramadan, kita minta kepada Allah, Allah yang mentakdirkan kepada hambanya, maka kita minta ditakdirkan untuk Pak Haji Tata Saputra agar disembuhkan daripada segala penyakitnya. Baik penyakit yang zahir ataupun penyakit yang batin, baik penyakit yang nampak ataupun penyakit yang tidak nampak. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal a'yada bil afrahi was surur wa dha'afa lil muttaqina jazilal ujur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-'afuwwul ghafur wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mutahharan mabrur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Orang kencang bang sholawatnya. Yang sholawat kepada Nabi semua hajatnya dikabulin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahnya yang kencang bang, ya, biar kita ditambahin iman dan Islamnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Alla yasadaqallahu al-aliyyul azim. Jamaah sekalian yang berbahagia, yang sama-sama kita hormati al-mukarram wal mukhtaram, yaitu Bapak Haji Tata Saputra. Kita doakan beliau sehat, berkah, panjang umur. Insya Allah kehidupannya bahagia di dunia, di akhiratnya Allah takdirkan beliau masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Kita doakan segala hajat dan niatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Amin ya rabbal. Yang saya hormati yaitu
Bapak Irwan Dirut PT Manggala. Ya Pak Irwan ya. Tadi yang sambutannya sangat panjang sekali. Kepanjangan. Sama MNTG gitu. Kita doakan beliau insya Allah makin barokah. Amin. Kita doakan juga tadi Bapak Sekjen ya. Sekjen apa? Sekjen Paguyuban Ganda Mekar. Pak, kita juga di Ganda Mekar dulu Pak, numpang lahir. Situ Pak, tuh di seberang tol Pak, tuh. Buset. Jadi kalau ketemu polisi aman gitu. Ilok. Coba. Jemaah sekalian berbahagia. Kemudian yang kita hormati berikutnya adalah orang tua kami, yaitu Bapak Haji Hasan, kemudian Bapak Haji Hendi, Bapak Haji Usa, Ustadz Suta, Bapak Haji Tasdi, dan kemudian Sekdes Bapak Repa. Ada beliau? Ada, mana beliau? Oh. Jagain sate. Oh, Insya Allah berkah, ente berkah. Orang yang nyiapin makan buat orang berbuka puasa, pahala yang sama orang yang berbuka puasa. Amin. Ya udah bawa pulang semua ya. Sudah orang Bandari. Kemudian ya Bapak Ketua Karang Taruna Pak Martono mana? Oh, ya. Dan semuanya yang nggak bisa disebutin, tetapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semuanya. Insya Allah yang hadir pada kesempatan kali ini diberikan tambah barokah. Amin. Diberikan tambah barokah. Amin. Insya Allah bisa pergi ke Mekah. Insya Allah bisa berziarah ke makam Nabi di Madinah, bisa bertawaf keliling Ka'bah, bisa sa'i antara Safa dan Marwah, pulang dari Mekah, pulang dari Madinah, duitnya berjibun, bisa beli sawah, bisa beli rumah, bisa beli mobil yang mewah. Insya Allah keluarganya sakinah, mawaddah dan rahmah, anak-anaknya jadi anak yang saleh dan salehah. Kita doain bapak-bapaknya biar bisa nambahin duit belanjanya sama istrinya. Amin ya Rabbal. Saya kagak panjang lebar Pak. Sebelumnya saya ceramah, saya ngajak bersyukur. Ayo Pak, kita ngucapin hamdalah barang-barang. 1, 2, 3. Kenapa Pak? Karena konsep bersyukur itu di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Allah, siapa yang bersyukur aku tambahin, siapa yang kufur sungguh azabku amatlah pedih. Maka kalau kita pengen nikmatnya ditambah sama Allah, kita bersyukur. Mau bersyukur apa kagak? Mau bersyukur apa kagak? Awalnya dia punya motor 1 Pak, gara-gara bersyukur motornya ditambah jadi berapa? Ini tangan saya liatin ini ya, woi. Tangan saya liatin, jangan nunduk benar Pak. Ceramah udah kayak Jumatan saya. Ceramah Jumatan kan begitu Pak. Kita ngebacot di depan podium, jemaahnya pada nunduk Pak. Itu khusyuk apa ngantuk? Seperti ngaku ente tuh. Itu kayak yang Jumatan, tahu ya kagak wah. Benar Pak, benar. Ini pecinya cakep banget Pak itu Pak. Saya dulu Pak pengurus NU Pak punya peci kayak gitu Pak. Pas sholat terbalik Pak saya. Sholat Pak begini Pak, nunggu terbalik lagi. Kata saya udahlah cukup, saya kagak pakai lagi nih peci begini nih. Berat tapi enak sih Pak, kalau kondangan berkat kagak ketahuan. Masya Allah. Tuh Pak, kalau kita punya motor 1, gara-gara bersyukur motornya jadi berapa? Kalau kita punya mobil 1, gara-gara bersyukur mobilnya ditambah jadi berapa? Gara-gara kita bersyukur sama Allah punya rumah 1, akhirnya ditambah rumahnya jadi berapa? Punya istri 1. Gara-gara bersyukur kepada Allah, akhirnya Allah tambahkan istrinya jadi tambah solehah. 2 lagi. Ada Bu Haji loh. Nggak enak saya. Masya Allah. Ini kacau Pak, ini semuanya orang mukanya poligami semuanya. Jamaah sekalian yang berbahagia, yang keduanya, ayo kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Semoga pada hari kiamat kita mendapatkan pertolongan yang agung, pertolongan yang besar, yaitu syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Nih, kita kan buka puasa. Sebelum buka puasa kita ada kerjaannya. Ngapain? Puasa. Sekarang saya mau tanya, ada nggak di sini orang yang tahu apa itu artinya puasa? Ada yang tahu apa kagak? Woi. Nah, orang Islam kudu tahu artinya puasa, artinya adalah al-imsaku anil muftirati. Hal itu dijelaskan di dalam fiqhul wadih minal kitabi wa sunnah ala madhabil arba'ah. Artinya apa? Keterangan itu terdapat di dalam kitab namanya Fikih Wadih yang menjelaskan tentang bagaimana pengertian puasa. Pengertian puasa artinya adalah menjaga sesuatu dari segala yang membatalkan puasa. Minum, jangan diminum kalau kita sedang puasa. Betul? Makan, jangan kita makan kalau kita sedang puasa. Betul? Kalau ada es teh manis di gelas Pak, siang-siang di kamar DWK, kagak ada bini, kagak ada anak Pak, kira-kira kita minum nggak kalau kita puasa Pak? Kagak. Kapan kita minumnya? Kapan? Yang kencang apa jawabnya cuy? Jangan sewot. Kapan kita makan, kapan kita minumnya es teh manis itu? Maghrib. Tahu ada yang minum apa kagak di sini? Ada Pak jam 3 sore itu yang namanya gorengan. Bini kita ngegoreng Pak, goreng bala-bala, ada bakwan macam-macam tuh Pak, gorengan adanya. Kira-kira kalau kita puasa, kita makan kagak sore-sore itu gorengan? Kapan kita makannya? Ada kolak Pak jam 5 sore di meja makan. Anak kita nonton TV, bini kita nonton TV. Itu kolak kita makan apa kagak? Kapan kita makannya? Ada bini kita kan halal ya Pak ya. Siang-siang Pak, bini kita halal apa haram Pak? Halal. Boleh nggak kita deketin bini kita Pak? Ah? Boleh apa kagak? Kagak boleh. Boleh lagi nih orang. Buset, jangan-jangan terjadi tadi pagi dia nih. Kasih Bu Haji. Ini disuruh dimakan Bu Haji. Ah, disuruh dimakan. Jangan, gak boleh Bu Haji. Makasih Bu Haji. No, enggak dikasih Bu Haji. Ntar. Nah, sorry ya, gua di atas, sorry nih coy. Sorry ya, beda kelas kita. Belagu banget ya si Samit ya, belagu banget. Padahal bocah baru kemarin. Nih, saya mah tahu kecilnya banget sama beliau nih. Beliau semua orang gak ada mekar. Masya Allah. Saya mah dulu ngebak mulu di kolam ono, belah sono. Lah iya, emang iya. Makanya kita mah hitam bae orang yang gak apa-apa. Biar hitam-hitam tapi manis. Ditungguin janda-janda yang manis ya. Jamaah sekalian berbahagia. Pak, lanjutin ya. Jadi kalau kita kemudian istri kita itu halal Pak, di siang hari kira-kira boleh nggak kita ngedeketin istri kita? Nggak boleh. Kapan kita bolehnya ngedeketin istri kita Pak? Maghrib lagi. Emangnya ente buka puasa apa buka wadon? Masya Allah. Terbang terawih. Habis terawih baru buka bini kita. Mudah-mudahan kita terima puasanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tuh Pak. Makanya kalau kita ngomongin puasa, ini ada ayatnya yang sangat populer, dan ayat ini harus kita indahkan kapanpun ketika kita berada di bulan Ramadan. Di mana ayatnya? Allah katakan di dalam Al-Quran pada juz yang kedua. Ini saya kasih alamatnya Pak, biar Bapak ingat nanti bisa buka-buka lagi surat ayatnya di rumah Bapak masing-masing. Juz yang kedua, surahnya surah yang kedua, yaitu surah Al-Baqarah, pada ayatnya ayat yang ke-183, atau tepatnya pada halaman 28 pada Mushaf Utsmani. Ingat apa kagak Pak alamat ayatnya Pak? Ulangin 1, 2, 3, ayo mulai. Lah diem baik dia. Lah ngaji diem baik. Ngaji itu harus ada oleh-olehnya. Jangan cuma makan kenyang pulang doang Bang. Woi, woi, ingetin,
Juz yang kedua, surah yang kedua, surahnya surah Al-Baqarah, pada ayatnya ayat yang ke-183 atau tepatnya halaman 28. Ingat apa kagak? Usai kagak baik. Udahlah saya bacain ayatnya aja dah. Nih. Ngilu katanya. Kata Allah Pak dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kalian atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Pak. Jadi yang puasa itu syaratnya minimal 4. Ada berapa? 4. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga sehat. Apa Pak? Sehat. Yang keempat berakal. Ustaz, itu dia kagak puasa. Emang apa? Jangan-jangan dia bukan Islam. Lah Ustaz, orang dia udah Islam kapan tahu? Masih belum Islam. Nah, oh dia Islam. Nah kenapa dia nggak puasa? Oh, mungkin dia belum balik, masih kecil. Kan begitu Pak ya? Lah, orang udah bangkotan Ustaz, bini aja apa 3 masih nggak puasa baik. Oh dia udah balik. Oh mungkin dia sedang sakit. Oh kan sakit. Orang kalau malam main tenis sama saya Ustaz di lapangan. Oh berarti dia mungkin yang ketiga, yang keempat. Apa yang keempat? Apa? Jadi orang yang kagak puasa sama dengan orang. Ulangin lagi. Ulangin lagi gue mah. Insya Allah di sini mah puasa semua, amin. Itu ke husnuzon saya. Tahu kenyataan mah. Jadi kalau orang yang kagak puasa, kalau dia Islam, kalau dia balik, kalau dia sehat, yang keempat berarti kalau dia semuanya 3 itu sudah terpenuhi. Yang terakhir yang kagak puasa berarti orang GILA, orang apa? Saya ngomong begini nyadarin saudara-saudara saya Pak. Saya sayang sama ente pada sayang. Karena orang yang puasa jaminan surga, orang yang kagak puasa jaminannya mana Pak? Neraka coy. Woi, neraka. Ente udah berani sama neraka. Orang nginjak puntung rokok aja ente lewat. Aduh, cuma rokok lagi. Apalagi sama api neraka. Na'udzubillahi min. Tuh Pak, itu ayat puasa. Ustaz, boleh nggak saya puasa tapi nggak semuanya? Boleh, tapi kagak dapat pahala yang banyak. Daripada kagak puasa, mendingan puasa dah 1 hari ge. Iya nggak Bang? Woi, iya nggak Bang? Yang kenceng dia bisa tuh orang itu. Lihat Pak, kalau kita bicara puasa, maka puasa itu wajib kita laksanakan. Kalau yang kagak boleh wajib melaksanakan, ada orang-orang yang kagak boleh puasa. Siapa? Mereka yang sakit. Kalau mereka sakit nggak boleh puasa. Maka kalau ente misalkan pengen kagak puasa, sakitlah ente, baru ente kagak puasa boleh. Paham itu, paham? Woi, paham nggak? Jadi kalau ente pengen kagak puasa, apa syaratnya? Sakit. Sakit apa? Gula. Maka Allah katakan apa? Faman kana minkum maridhan, maka barang siapa yang sakit, boleh kamu kagak puasa di bulan Ramadan, tetapi kamu harus apa? Fa'iddatun min ayyamin ukhar, kamu harus ganti jumlah bilangan yang kamu tinggalkan di hari-hari selain daripada bulan Ramadan. Artinya kita mengqadha puasa kita. Alhamdulillah. Tuh Pak, ini maghrib jam berapa nih sekarang maghrib? 54 ya? 50. Oh, 7 menit lagi Bang. Masih siap dengerin saya ngomong Bang? Siap kagak Bang? Ya. Nih Bang, saya punya cerita. Cerita ini saya ambil di dalam kitab namanya Kitab Durratun Nasihin. Kitab Durratun Nasihin itu dikarang oleh seorang ulama Al-Quran. Artinya dia ahli dalam Al-Quran, dia hafil Al-Quran, dia mufassir Al-Quran. Siapa? Syekh Uthman bin Hasan bin Ahmad Asyakir Al-Khawbiri.
beliau menceritakan ada satu riwayat di dalam kitab tersebut, apa? Seseorang yang kemudian namanya Muhammad. Siapa namanya? Siapa namanya? Muhammad. Tapi bukan Nabi Muhammad ini, Pak, bukan. Muhammad ini dia kagak pernah sholat di bulan selain bulan Ramadan. Dia kagak pernah Jumatan selain daripada bulan Ramadan. Dia kagak pernah puasa, kagak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Kira-kira kalau orang begini salah apa benar? Salah apa benar? Salah. Maka si Mamatnya saya bilang ya, bukan Muhammad ya. Si Mamat, ya panggilannya Mamat lah. Kalau nama lengkapnya ya Muhammad, panggilannya Mamat. Kan kita orang Betawi biasanya, orang sini, orang kita, nama cakep-cakep dipanggilnya pendek banget. Iya nggak, Pak? Ada yang namanya si Muhammad dipanggil Mamat. Ada yang namanya si Sulaiman dipanggil Sule. Ya Leman ada juga. Ada juga yang panggilnya Leman. Kan begitu. Ini yang namanya si Mamat. Dia kagak pernah ibadah selain bulan Ramadan. Pas menjelang Ramadan, dia siap-siap memperbaiki dirinya. Dia menggunakan pakaian yang indah-indah. Dia masuk ke masjid. Dia melaksanakan sholat. Dia ibadah di bulan Ramadan. Pak, ketika di bulan Ramadan sedang dia melaksanakan ibadah, Allah kemudian mengutus seorang malaikat. Malaikat pencabut nyawa. Siapa malaikatnya? Siapa malaikat pencabut nyawa? Israel. Baik-baik Pak nih. Pak. Baik-baik. Malaikat itu kata guru saya, Pak, itu bukan cuma datang buat nyabut nyawa doang, Pak. Bukan, Pak. Maka Israel kadang-kadang negor kita, Pak. Bapak pernah nggak kakinya merasa pegel, Pak? Sering ya? Nah itu Israel lagi pegangin Bapak. Beneran nggak percaya, coba ente dah. Ente nggak bisa dilihat mata batin ente, nggak bisa. Saya yang bisa ngeliat tuh, lihat pegel ente ya. Israel jangan dulu Israel. Tapi Pak, malaikat Israel itu akan berubah keputusannya sesuai apa yang kita lakukan. Kalau kita suka rajin silaturahim, maka Israel akan jauh dari diri kita. Kenapa? Silaturahim memperpanjang umur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyunsalahu fi atharihi falyasil rahimah." Siapa yang silaturahim, dia akan diberikan dua, apa? Panjang umurnya dan murah rezekinya. Amin. Nih ente silaturahim di sini, insya Allah panjang umurnya nih, amin. Di rumah nggak tahu tuh, siapa tahu ada yang datang ngetok pintu di rumah ente. Tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya. Siapa? Malaikat. Malaikat. Malaikat apa? Israel. Ada apa Bang Israel? Saya mau cabut nyawa orang yang pakai baju. Pakai baju apa? Buset ungu. Suwe. Kalau yang pakai baju ungu kawan Ustaz, ntar kalau ente mati siapa yang tahlilin? Belakangan apa Ustaz mah? Ada, saya mau cabut nyawa orang yang pakai baju hijau, pakai baju hitam, pecinya putih, Bang. Oh, itu yang orang duduknya di pinggir itu dia. Masya Allah. Malaikat laki gua lagi ngaji di rumah Pak Haji Tata. No, dia silaturahim. Kata malaikat, oh gitu Po. Ya udah Po, kalau gitu mau saya tunda aja Po dah. Lah berarti kagak jadi nyabut laki gua. Bang malaikat kagak jadi. Dia lagi silaturahim, panjang umurnya. Tuh, Bang. Panjang Bang umur ente. Gara-gara apa, Bang? Gara-gara ngaji silaturahim. Makanya silaturahim rajinin ke pengusaha, rajinin ke Pak Dewan. Insya Allah lebaran mah THR mah dapat.
Saya tepuk tangan dia. Lah ini namanya modus. Jemaah sekalian yang berbahagia, Pak, malaikat protes sama Allah, ya Rob, dia sedang silaturahim. Kalau gitu tugas saya kagak kelar-kelar. Kapan saya nyabut nyawa orang yang pakai baju hitam, pecinya peci putih? Kapan ya Rob? Kapan? Kata Allah, ntar pulang ngaji. Bang, lu mau pulang kagak bang? Set ngendong. Insya Allah karena silaturahim panjang umur semuanya, amin. Yang termasuk yang itu maju putih jadi panjang umur, amin. Bertambah rezekinya, amin. Bertambah istrinya. Jamaah sekalian yang berbahagia, ini udah bentar lagi Pak maghrib Pak, ya. Saya mau ceritakan ternyata Pak, si Mamat itu mati di bulan Ramadan gara-gara dia menghormati Ramadan. Tetangganya ada yang mimpiin dia Pak. Fa'ara fil manami lahu, maka tetangganya ngimpiin orang yang mati yang kagak pernah ibadah di luar bulan Ramadan, dia ibadahnya di Ramadan doang. Matinya mendapatkan nikmat dari Allah. Dilihat sama tetangganya yang masih hidup, dia sedang menikmati kenikmatan yang Allah berikan, fasilitas-fasilitas yang ada dari Allah, bidadari yang nemenin dia, makanan di meja hidangan begitu banyaknya. Akhirnya ditanya sama orang yang masih hidup, kenapa kan ente nggak pernah sembahyang waktu di luar bulan Ramadan, tapi ente ibadahnya Ramadan doang? Iya bang, gue ibadahnya Ramadan doang, tapi Allah lantaran gue ibadah di Ramadan mengasih kemuliaan kepada gue. Kenapa? Karena Rasulullah pernah ngomong, man fariha bidukhuli Ramadan, siapa yang bahagia nyambut datangnya bulan Ramadan, haram jasadnya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, amin. Bagian bang kita rajin di Ramadan doang, bagian malas di bulan Ramadan, selain bulan Ramadan, bagian yang penting Ramadan kita pada puasa semuanya, amin. Pertanyaan kemudian, puasa apakah gak kita sekarang ini? Woi, saya nanya ini, puasa apa kagak? Alhamdulillah. Apa? Jemaah sekalian yang berbahagia, Pak, itu cuma lantaran ngormatin bulan Ramadan, dia ibadah di Ramadan doang, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada kisah Pak, seorang majusi, orang majusi itu siapa? Mereka yang menyembah bukan Tuhannya Allah, mereka yang menyembah bukan nabinya Nabi Muhammad SAW, tetapi dia menyembah api. Itu namanya orang majusi. Suatu saat Pak, orang majusi ini punya anaknya main keluar bawa makanan, anaknya diomelin sama emaknya. Lu jangan makan di luar, ini bulan Ramadan, umat Islam sedang melaksanakan puasa, nggak boleh di luar, makan di dalam. Itu orang majusi. Sekarang saya mau tanya, kira-kira banyak nggak tuh Pak di pinggir jalan setan pada keliaran? Banyak apa kagak? Yang kakinya doang ada di warteg, banyak apa kagak? Kalau setan kan wajar kalau kakinya doang datang ke warteg, iya bangga. Kalau orang mah Pak ada palanya, ada badannya, ada kakinya, benar apa benar? Maka yang makan siang hari di warteg itu namanya setan. Benar ini mas, saya ngomong benar. Apa? Pada maghrib. Lah ente tersinggung bang saya. Masya Allah. Ini udah maghrib Pak, emang saya udah paham Pak. Saya sebenarnya ceramahnya nggak mau kencang-kencang Pak, tapi bukan terbawa suasana yang merah di orang yang merah, jadi semangat saya Pak, begitu. Pak, luar biasa. Itu peci boleh Bang, ada 2 Pak. Mau kemana Kong? Mau kemana? Mau ke masjid? Oh ya, tuh Bang, kita dicontohin mau ke masjid Bang. Mau aja nih, emang tugas beliau ya. Ini ahli surga beliau, amin. Karena orang yang ahli surga diantaranya suka diam di masjid, maka beliau insya Allah ahli surga, amin ya robbal. Nah jamaah sekalian yang berbahagia, ini kayaknya sudah maghrib. Saya cukupkan ceramah saya sampai di sini saja. Tetapi insya Allah Bang, insya Allah ceramah saya yang singkat ini bisa membawa manfaat bagi diri saya,
karena saya emang kerjaannya tukang ngomong bang. Mudah-mudahan saya bisa apa yang saya omongin saya kerjain semuanya, amin. Kalau misalkan saya ngomong banyak tapi nggak dikerjain, saya dosa bang. Allah mengatakan apa? Kabura maqatan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kata Allah, kemurkaan yang besar bagi orang-orang yang banyak ngomong tapi nggak pernah ngerjain apa yang diomonginnya. Tuh, makanya saya minta doa semoga saya bisa mengamalkan apa yang saya omongin, dan bapak-bapak juga semuanya insya Allah bisa menjadi muslim dan mukmin yang sebenar-benarnya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan yang singkat ini dapat memberi manfaat bagi diri kita semuanya. Udah maghrib ya, udah ya? Woi, doa ya. Berapa menit lagi maghrib? 2 menit lagi. Ayo kita baca doa ya. Kita bacakan Fatihah bil khusus buat orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia, yang telah wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka almarhumin wal marhumat insyaallah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan-kesalahannya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ditempatkan tempat kembalinya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga kepada orang-orang tua kita yang masih pada hidup, biar dipanjangin umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan ibadah kepada Allah dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para tokoh masyarakat kita, bil khusus Pak Haji Tata, hajat-hajatnya semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Maghrib udah ya? Sunnahnya adalah kita nyepetin buka puasa, kita baca doa buka puasa aja ya. Karena tadi Fatihah sudah mewakili doa-doa kita, hajat-hajat kita semuanya ya. Ayo baca doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله آمين يا ربان. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Samin kepada jamaah sekalian. Selamat berbuka puasa. Silakan menikmati dengan yang telah kami sediakan, dan juga mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.